Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kasih Khusus pada Kejaksaan Penyelenggaraan, yang saya hormati Ketua Tim Penyidik perkara ini Bitilu, yaitu Pak Kasih Panitia dan Kejaksaan Negeri Lamongan. Pertama, marilah kita baca bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan hari ini. Teman-teman semua, rekan semua diberi kesehatan, panjang umur, sehat selalu. Oke. Terima kasih pada kesempatan pada siang hari ini, pada hari Kamis 1 Desember 2022, bahwa kami dari Kejaksaan dan penyidik pada Kejaksaan Negeri Lamongan akan melakukan press release terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan hibah bantuan lampu penerangan jalan tenaga surya Bitilu pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Lamongan tahun 2020, yang mana dari tim kami, tim penyidik PJ ini dari awal sampai sekarang ini ada progres, outputnya juga bekerja semaksimal mungkin, sehingga pada hari ini kami press release terkait penetapan tersangka yang mana perkara dugaan tindak pidana korupsi PJU pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Lamongan. Adapun terkait dengan penetapan tersangka ini, yang mana tim penyidik sudah melaksanakan ekspos, dan juga terkait dengan penanganan perkara ini, perkembangan dalam hal proses penyidikan ini, penetapan tersangka ini kan berdasarkan minimal 2 alat bukti dan diatur dalam pasal 184 KUHP, yang mana kami tim penyidik ini menetapkan tersangka. Adapun secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Kasih Khusus maupun Pak Kasih. Untuk itu kami persilakan Pak Kasih Khusus. Terima kasih rekan-rekan media. Saya langsung menjelaskan terkait dengan progres penanganan perkara. Nanti dilengkapi oleh Ketua Tim Pak Hamzah. Jadi sebagaimana kita ketahui teman-teman media semuanya, kita dari bulan Maret 2022 melakukan penyidikan perkara ini. Kemudian dari bulan April sampai dengan bulan Agustus kita sudah melakukan penyitaan beberapa dokumen, dan tentunya teman-teman media juga sudah mengetahui karena kita sudah publish dokumen-dokumen lebih dari 200 dokumen yang kita sita dari berbagai pihak. Kemudian selanjutnya setelah melakukan penyitaan, kami di bulan Juni sampai dengan Juli Agustus kita melakukan pemeriksaan fisik elektro dengan ahli elektro dari UNER, dan itu sudah dilakukan dan hasilnya pun sudah kami terima. Selanjutnya di bulan September sudah terbit surat tugas dari BPKP untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Selanjutnya kami melakukan ekspos terkait dengan penanganan perkara ini pada tanggal 4 Oktober 2022 di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dan hasil ekspos tersebut disepakati dan disetujui oleh pimpinan, dan pada tanggal 10 Oktober 2022 kami menetapkan 3 orang tersangka dengan inisial JD, MDR, dan S. Selanjutnya hasil pemeriksaan berkembang pada tanggal 20 Oktober kami tetapkan kembali salah satu tersangka dengan inisial M. Pada saat ini
tim telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli, juga tersangka, dan saat ini progresnya kami tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lamongan menunggu hasil perhitungan tertulis yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Jawa Timur. Itu secara sederhananya. Mungkin dilanjutkan oleh Pak Nijar untuk lebih teknis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, rekan-rekan media, tadi sudah disampaikan 4 orang tersangka yang sudah kami tetapkan berdasarkan yang sudah kita teliti, sudah kita kemudian kumpulkan semua alat bukti, baik keterangan saksi, ahli maupun juga tadi kita sampaikan dari ekspos kepimpinan. Kita sudah memeriksa sebanyak 229 pokmas, karena ini hibah PJU itu diberikan kepada kelompok masyarakat atau pokmas. Jadi sedikit kalau kita bicara modus dan kronologisnya, bahwa hibah ini adalah hibah yang dituntukkan untuk lampu di Kabupaten Lamongan untuk 229 pokmas. Kemudian dari 229 pokmas ini memang sengaja dibentuk untuk menerima hibah ini. Jadi ini namanya juga kelompok masyarakat musiman. Jadi memang sengaja dibentuk memang untuk hanya menerima bantuan hibah lampu ini. Sehingga kita sudah kembangkan semua, kita sudah teliti semua saksi-saksi dari Korhumil Pokmas. Kemudian juga kita sudah beberapa saksi yang kita periksa dari Jawa Timur maupun dari Lamongan. Dari 4 itu 1 dari swasta, kemudian 3-nya dari yang membantu pihak swasta ini untuk nanti mendapatkan keuntungan dari hibah lampu ini. Jadi modusnya dari memang kelompok masyarakat inilah yang menerima, kemudian diserahkan ke pihak swasta. Nah, pihak swasta inilah yang kemudian melaksanakan kegiatan bantuan lampu di seluruh Kabupaten Lamongan sebanyak 229, kurang lebih 1.600 sekian titik lampu. Nah, nanti akan kita dalami dari tersangka ini. Kita juga sedang menunggu dari beberapa ahli, masih on progress. Jadi nanti kita makanya tidak bisa sampaikan berapa bukan, masih on progress. Kita masih terus mendalami terkait dengan kerugian. Kita masih melaksanakan langkah-langkah yang tepat, yang lebih teliti, yang lebih terukur untuk mendalami kasus ini, karena teman-teman sudah pada tahu karena kasus ini juga dikatakan semacam kasus yang mega proyek di Lamongan ini, sehingga kita lebih hati-hati melakukan langkah sikap kita akan lebih terukur sambil menunggu semua alat bukti yang kita dapatkan semua sudah lengkap. Seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada beberapa yang tanyakan dari mana, Pak? Siapa? Saya dari Ibu Yusuf dan juga dari Surya. Pak, apa sudah diketahui buktinya? Kalau belum, kami sudah bisa ditentukan tersangkanya. Yang kedua, apakah korupsi merata hampir di semua titik itu atau hanya di beberapa kecamatan? Terkait kerugian tadi kami sudah sampaikan, kita masih menunggu dari hasil ahli dari BPKP yang kita kerjasama koordinasi untuk menghitung kerugian ini. Makanya kita belum sampaikan hari ini, karena juga kita masih menunggu progres BPKP untuk melakukan pekerjaannya, dan kami yakin BPKP profesional, nanti transparan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga nanti kalau sudah didapatkan kerugian yang sudah pasti nanti akan bisa kita sampaikan berikutnya. Terkait kemudian apakah seluruh di Kabupaten Lamongan menerima, kami hanya bisa memberikan bayangan kurang lebih 80% di seluruh Kabupaten Lamongan ini menerima bantuan PJU ini.
Tadi kami sampaikan 229 Pokmas, kurang lebih 1.600 sekian titik lampu, yang itu modusnya dilaksanakan oleh pihak satu swasta. Makanya itu kita tetapkan tersangkanya, juga yang lain adalah yang membantu pihak swasta itu. Ada kemudian perkembangan tersangka. Nilainya aja, nilai dari Nilai proyek. ini dan nilainya berapa? Proyek khusus ini kalau yang besar-besar kan kasih khusus ya. Oke. Baik, teman-teman media. Nilai proyek sebagaimana yang diketahui di Kabupaten Lamongan ini, kita untuk perkara ini memperoleh 65 miliar sekian ratus juta. Nah, sekian ratusnya saya lupa. Kurang lebih 65 miliar. Total masuk ke Kabupaten Lamongan di tahun 2020, nilai proyeknya adalah 65 miliar seperti itu. Pak, gambar